Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama saya Muhammad Arfania SHLM. Kali ini kita akan masuk dalam satu seri pembuatan surat kuasa ya terkait dengan perkara di Mahkamah Konstitusi yaitu PHPU ya, yaitu perselisihan hasil pemilihan umum ya. Oke, saya sendiri adalah advokat dan konsultan kekayaan intelektual. Oke ya. Nah ini langsung aja kita buat apa ya, saya ambil contoh adalah surat kuasa dari kuasa hukum. Pemberi kuasanya adalah Bapak Haji Prabowo Subianto ya, calon presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah Sandiaga Salahuddin Uno ya. Jadi di atas itu adalah surat kuasa. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini nama ya, Haji Prabowo Subianto. Pekerjaan adalah Tentara Nasional Indonesia dalam kurung Purnawirawan ya. Kemudian alamat beliau lengkap begitu ya. Kemudian di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian dua, nama Sandiaga Salahuddin Uno. Pekerjaan adalah wira swasta, pengusaha handal ya. Kemudian alamat beliau adalah Jalan Galuh 2 nomor 18 RT 3 RW 1 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ya. Adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum presiden tahun 2019 ya. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1131 garis miring PLL titik 02.2 strip KPT garis miring 06 garis miring KPU garis miring 2018 ya. Selanjutnya disebut sebagai para pemberi kuasa. Ya. Kenapa di sini perlu dijelaskan atau dinyatakan posisinya pemberi kuasa ya, yaitu calon presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan KPU ya, karena itu menunjukkan sebagai kedudukan hukum ya. Jadi kedudukan pemberi kuasa ini adalah sebagai calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi KPU ya. Kemudian dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini, dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada 1. Dr. Bambang Wijojanto SHLM. Kedua adalah Profesor Denny Indrayana SH LLM PhD. Ketiga adalah Tuku Nasrullah ya SH MH. Keempat adalah TM Lutfi Yazid SH LLM. Kelima adalah Iwan Satriawan SH MCL PhD. Kemudian Iskandar Sonhaji SH. Dorel Amir SH MKN. 8 adalah Julfadli SH ya. 1 sampai 8 ya. Saya merupakan advokat senior ya, kemudian juga Dr. Bambang Wijoyanto, dan itu adalah advokat palang melintang ya, yang sudah lama sekali berprakteknya, terutama spesialis dalam bidang litigasi. Beliau memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam hal persuasif ya, komunikasi lisan. Beliau memiliki kelebihan itu. Kemudian ada Profesor Denny Indrayana, sebelumnya adalah kami akademisi yang par excellence ya dalam bidang hukum konstitusi ya, dari Universitas Gadjah Mada. Profesor beliau itu, kemudian spesialis beliau juga adalah hukum tata negara ya. Hukum tata negara. Asalnya memang satu daerah juga sama saya ya. Saya asal daerah juga Kota Baru, Kalimantan Selatan. Beliau juga kelahiran Kota Baru, Kalimantan Selatan ya. Kemudian ada Pak Iwan Satriawan juga ya. Beliau adalah spesialis di bidang hukum tata negara dan juga seorang praktisi. Jadi surat kuasa ini refleksi dari perjalanan panjang mereka ya.
Oke, kemudian kita lanjutkan semuanya advokat dan konsultan hukum. Jadi advokat dan konsultan hukum ya. Memilih domisili hukum di Jalan Sriwijaya 1 nomor 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Oke. Kenapa memilih domisili di sini? Karena masing-masing ini memiliki kantor hukum sendiri ya. Jadi 1 sampai 8 ini ada kantor hukum sendiri. Tetapi mereka bersatu memilih domisili hukum di Jalan Sriwijaya 1 nomor 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian semuanya berwenang untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ya. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai para penerima kuasa ya. Oke, para penerima kuasa karena ada 8. Khusus ya, ini beracara itu pasti surat kuasa khusus. Kemudian 1 untuk dan atas nama para pemberi kuasa mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ya. Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Oke, jadi PHPU ya. Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ya tahun 2019 terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987 garis miring PL 01 titik 8 strip KPT garis miring 06 garis miring KPU garis miring 5 garis miring 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. Jadi yang yang diajukan untuk permohonan PHPU adalah keputusan KPU ya. Jadi keputusannya. Oke, clear ya. Kemudian setelah ini nomor 2 untuk kepentingan para pemberi kuasa ya, para penerima kuasa berhak dan berwenang menghadiri persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi dan menandatangani surat-surat permohonan, mengajukan dan menolak bukti-bukti termasuk saksi maupun ahli, meminta atau memberi segala keterangan dan dokumen yang diperlukan, termasuk menyampaikan kesimpulan perkara, meminta putusan dan atau putusan sela ya, penetapan-penetapan serta mengajukan permohonan pelaksanaan putusan. Jadi ini nomor 2 ya. Jadi format kuasanya adalah 1, 2, 3 seperti ini ya. Ini juga sangat sistematis ya. Oke, yang ketiga, pada prinsipnya ini umum nih. Pada prinsipnya untuk melakukan semua ikhtiar hukum ya yang mungkin dan perlu untuk kepentingan para pemberi kuasa secara profesional, bertanggung jawab, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi ini ketiga ini coba melakukan semua ikhtiar hukum ya. Upaya hukum, ikhtiar hukum ya. Oke. Secara apa? Secara profesional, secara bertanggung jawab yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Surat kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan substitusi ya. Sudah dijelaskan apa itu hak retensi itu ya. Hak retensi itu adalah hak menahan ya. Hak menahan hak menahan yang ada di tangan dari penerima kuasa begitu ya. Sampai dipenuhinya hak-hak yang diberi yang telah kesepakatan sesuai kesepakatan ya, yakni honorarium sebetulnya ya. Jadi honornya penerima kuasa begitulah ya. Silahkan cek di sebelumnya ya. Kemudian substitusi ya untuk mengalihkan. Oke, kemudian pemberi kuasa materainya pada waktu itu adalah Rp6.000 ya, Haji Prabowo Subianto, dan juga kedua ada Sandiaga Salahuddin Uno ya. Kemudian ini adalah penerima kuasa 1 sampai 8 bertanda tangan. Dan jadi ini harus tanda tangan ini bermaterai. Oke, saya kira clear ya. Ini adalah salah satu contoh yang model yang sistematis ya terkait dengan surat kuasa perkara di Mahkamah Konstitusi ya. Oke, terima kasih ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe-nya untuk dukungannya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.